بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تفضل. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita telah menjelaskan sebagian dari ta'rifut tawakkul, bahwa yang dimaksud dengan tawakkul adalah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang mencukupi dia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan darinya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu kesempurnaan iman. Dan para ulama pun menyatakan bahwa bertawakal kedudukannya adalah separuh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan telah kita sebutkan pula bahwa bertawakal kepada Allah hakikatnya adalah mencakup dua perkara. Yang pertama adalah tafwid al-amr ila Allah, menyerahkan urusan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang menyelesaikan segala sesuatu berdasarkan kehendak dan keinginan Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita beramal, setelah kita mencari sebab, berusaha untuk mengambil sebab, maka kita tidak menoleh lagi kepada sebab tersebut. Setelah kita beramal dan menyerahkan seluruhnya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk mendatangkan keberhasilan dari sebab yang kita harapkan tersebut atau tidak? Naam. Sebab berhasilnya sesuatu yang diharapkan dari seseorang di saat mereka mengharapkan sesuatu itu, ataukah hasil dari sesuatu itu ada beberapa macam, ada beberapa hal. Yang pertama, harus menempuh sabab, harus menempuh sebabnya. Kemudian yang kedua, salahiyatul amal, ya, benarnya amalan tersebut sesuai amalan itu. Kemudian yang ketiga, khuluwul amri anil mudad, hilangnya pencegah, hilangnya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki tersebut. Seperti obat misalnya. Seorang dalam keadaan sakit, tentunya dia berusaha untuk mencari sebab-sebab penyembuhan. Maka dia mencari obat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawaw." Hendaklah kalian berobat. Tunjukkan bolehnya seseorang itu. Bahkan dianjurkan bagi seseorang untuk mencari-cari sebab penyembuhan
agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan itu kepada kita. Maka di saat seseorang dalam keadaan sakit, dia berusaha untuk mencari obatnya. Kemudian di saat dia telah menemukan obatnya, nah tinggal dilihat apakah obatnya itu cocok, apakah obatnya itu pas. Kalau obatnya itu benar, maka berarti dia soleh lil mahal, ya, sesuai, memenuhi tempatnya, ya. Nah, ini berarti merupakan salah satu langkah dan merupakan salah satu yang mengantarkan pada kesembuhan. Kemudian yang ketiga, apakah tidak ada lagi yang dia lakukan dari pencegah dan yang menghalangi dia dari penyembuhan tersebut? Misalnya mungkin ada pantangan-pantangan yang dia tidak boleh memakannya, maka dia berusaha menghindari itu. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan apa yang dia kehendaki, yaitu asyifa, kesembuhan. Nah, akan tetapi walaupun ketiga perkara ini terdapat di dalam sesuatu, semuanya harus dibarengi dengan sifat tawakal. Karena segala sesuatu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab walaupun ketiga perkara ini terdapat di dalam satu sebab yang kita kehendaki, akan tetapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan, maka seorang tidak akan mengalami kesembuhan. Oleh karena itu, at-tawakkulu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya harus dibarengi dengan akhdul asbab, berusaha untuk mencari sebab-sebab. Para ulama salaf mereka mengatakan bahwa at-tawakkul biduni akhdhi sabab qadhun fi tauhid. Ya. Bertawakal tapi tidak ingin mengambil sebab, maka ini namanya qadah fi tauhid, akan merusak tauhid seseorang. Nah, akan tetapi ya, menghilangkan sebab, ya, tawakkul dengan tidak mengambil sebab, ini merusak tauhid seseorang. Dan juga dari satu sisi, ya, tidak sesuai dan tidak sejalan dengan akal. Qadhun fit tauhid wa qadhun fil aql aidan. Nah, di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa jenis dari anwa'ut tawakkul, jenis-jenis tawakal. Qala rahimahullah wa'lam anna at-tawakkula anwa'ud. Ketahuilah bahwa bertawakal itu ada beberapa jenis. Al-awwal, yang pertama, at-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi. Merupakan kesempurnaan iman dan tanda-tanda kebenaran iman tersebut. Wa huwa wajibun la yatimmul imanu illa bih. Dan ini adalah suatu yang wajib. Tidak sempurna keimanan kecuali dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabaqa daliluh, dan telah disebutkan dalilnya. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah bertawakal, yakni bertawakallah kepada Allah, jangan bertawakal pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ats-tsani, tawakkulu sir. Bertawakal dengan tawakal sirri.
bi ayya'tamida ala mayyitin fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin. Yaitu apabila seseorang menyandarkan diri kepada seorang yang telah meninggal dalam hal mengambil manfaat atau menolak kemudaratan, fahadha syirkun akbar. Maka ini adalah syirik yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Bertawakal kepada sahibul qabr karena dia orang yang saleh. Karena dia sewaktu hidup dikenal kesolehannya dan dikenal bahwa dia mempunyai karamah, maka mungkin di saat dia meninggal pun mendatangkan manfaat. Maka di saat dia mengharapkan sesuatu, tawakalnya kepada sahibul qabr. Ini namanya tawakkul sirri. Dia ketika khawatir terhadap mara bahaya dan kemudaratan yang akan menimpa dia, maka dia mengatakan, saya menyandarkan diri saya bertawakal kepada Syekh Fulan wa huwa mayyitun fi qabri. Dia mati di dalam kuburnya. Maka ini syirik akbar. Li'annahu la yaqa'u illa mimma ya'taqidu anna li hadzal mayyiti tasarrufan sirriyan fil kaun. Sebab tidaklah terjadi yang demikian kecuali dari orang yang meyakini bahwa orang mati ini mempunyai tasarruf sirri. Ya, dia punya kegiatan rahasia di alam ini. Maksudnya bahwa orang yang telah meninggal itu ya mampu untuk menolak kemudaratan dan mendatangkan manfaat di alam ini. Nah, sehingga kalau dia berjalan, dia merasa bahwa orang ini senantiasa memperhatikan dia. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia merasa bahwa orang ini mengetahui bahwa dia sedang melakukan itu. Naam. Bahwa Syekh Fulan mungkin melihat apa yang saya lakukan. Naam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wala farqa baina ayyakuna nabiyyan aw waliyan aw taghutan aduan lillahi ta'ala. Tidak ada perbedaan. Apakah dia bertawakalnya kepada nabi, ataukah kepada wali, atau kepada malaikah, atau kepada jinni, ataukah kepada taghut, musuh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Badawi dan yang semisal dengannya. Ats-tsalitsu at-tawakkulu 'alal ghair. Bertawakal kepada yang lain. Fima yatasarrafu fihi al-ghairu. Dalam perkara yang lain ini mampu untuk melakukannya, begitu. Dia mampu untuk bertindak, mampu untuk melakukannya. Ya. Secara zahir dia bisa melakukan itu. Ma'asy'ur, tapi dia punya perasaan bi'ului martabatihi. Dia punya perasaan bahwa yang dia bertawakal kepadanya itu punya tingkatan yang lebih tinggi dari dia. Tingkatannya tinggi. Sedangkan dia inhitati martabatil mutawakkili anhu. Dan rendahnya kedudukan yang bertawakal. Ya.
Dia menyerahkan urusannya kepada orang itu karena orang itu misalnya saudagar, kaya raya. Nah, sehingga dia merasa aman. Sudah, pokoknya saya bertawakalnya kepada kamu. Dalam hal ma'isyah, dalam hal nafkah, dan pemberian gaji, uang setiap hari. Dalam memberikan kebutuhan kepada keluarga saya, ya saya serahkan urusan seluruhnya itu kepadamu. Nah, dalam kondisi dia merasa dirinya rendah dan yang dia bertawakal pada orang yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, mithlu ayya'tabida alaihi fi husulil ma'ash. Seperti dia menyandarkan dirinya kepada orang tersebut dalam hal memperoleh ma'isyah, penghidupan. Ya. Nafkah. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Fahada naw'un minasyirkil asghar. Maka ini salah satu jenis dari syirik kecil. Ya. Karena kok tidak disangkut pautkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dia menyerahkan urusannya kepada orang itu, dari sini tidak nampak kesyirikan. Karena memang orang itu mampu, begitu. Dia kaya raya, dia bisa punya harta. Nah, ya. Tapi dari sisi yang lain, ketika dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada dia, kok semata-mata dia menyerahkan urusan kepada orang tersebut, semestinya dia memikirkan bahwa yang ada pada orang itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dia semata-mata menyerahkan urusan pada orang itu, tapi yang inti, yang utama adalah kepada Allah. Sehingga dari sini terjadi kesyirikan. Dari sisi tawakul, walaupun tawakulnya tidak sampai kepada syirik akbar. Kenapa? Liquwati ta'alluqil qalbi bihi. Karena kuatnya, ya, ketergantungan hati itu kepada dia. Seakan-akan kalau sudah tidak ada dia, wah, dia tidak bisa hidup lagi. Begitu. Sehingga sangat ketergantungannya itu kepada orang tersebut. Wal-i'timadi alaih, dan menyandalkan diri kepadanya. Amma law i'tamada alaihi ala annahu sababun. Adapun kalau dia menyandarkan diri kepada orang tersebut dengan meyakini bahwa dia hanya sebagai sebab, wa anna Allah Ta'ala huwa alladhi qaddara dzalika ala yadihi, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan hal tersebut melalui tangan dia, fa inna dzalika la ba'sa bihi. Nah, dalam hal ini tidak mengapa. Na'am. Idza kana lil mutawakkil alaihi atharun sahihun fi husuli, atau idza kana lil mutawakkali alaihi atharun sahihun fi husuli, jika yang ditawakali itu, ya, cara mencari nafkahnya itu benar, atharun sahih, ada pengaruh yang sahih, ya, pencarian nafkah yang benar dalam menghasilkan harta tersebut, maka tidak mengapa. Ya. Nah, beda kalau yang dia menyandarkan diri kepada orang, nah orang itu mencari nafkah dalam perkara-perkara yang haram, hartanya haram, lain. Sehingga hukumnya pun jadi haram. Nah, ar-rabi'u, yang keempat,
at-tawakkulu 'alal ghairi. Bertawakal kepada yang lain selainnya. Fima yatasarrafu fihi al-mutawakkilu. Dalam perkara yang al-mutawakkalu afwan. Fima yatasarrafu fihi al-mutawakkalu. Dalam perkara yang bisa dikerjakan oleh yang ditawakali, yang diserahkan padanya urusan. Nah, bihaitsu yunibu ghairah, di mana dia meminta ganti yang lain, begitu. Sebagai perwakilan. Fi amrin, dalam perkara tajuzu fihi niyabah, yang boleh padanya itu diganti. Naam. Fahadha la ba'sa bihi, ini tidak mengapa yang demikian. Ya. Yang seperti ini yang dikenal di dalam kitab-kitab fikih babul wikalah, gitu. Bab perwakilan, memberi wakil, memberikan perwakilan kepada seorang untuk mengurusi, tidak mengapa. Ya. Wali misalnya, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Wali ini menyerahkan urusan pernikahan itu kepada si fulan, saya serahkan pada kamu. Ya, maka yang diserahkan itu yang pada asalnya statusnya bukan wali menjadi wali, karena dia sebagai wakil. Begitu. Seorang ingin membeli sesuatu, dia mewakilkan itu kepada seorang yang lain. Tolong kamu belikan saya ini. Ya. Padahal harta itu bukan miliknya yang diwakili. Milik yang pertama. Si A. Si A mengatakan kepada si B, saya wakilkan padamu, tolong belikan aku barang ini. Belikan aku motor misalnya, ataukah mobil. Nah, B ini tidak punya harta. Tapi karena dia telah mendapatkan perwakilan dari si A, maka dia pun statusnya seperti si A di dalam punya kewenangan di dalam mengurusi uang itu. Pada asalnya bukan milik dia. Nah, ini boleh yang demikian. Tentunya. Ya. Tapi dalam perkara kata beliau tajuzu fihi niyabah, yang boleh padanya pergantian. Ya, boleh diwakili. Nah, bukan dalam perkara yang tidak boleh diwakili. Sudah kamu jadi wakilnya sebagai laki-laki yang mau menikah, yang mau akad. Dianya, si A-nya yang mau menikah, ya, karena mungkin ada alasan uzur, tidak bisa hadir untuk mengijab qabul, saya wakilkan pada kamu untuk mengijab qabul. Sehingga ketika ijab qabul dia mengatakan qabul tuh, ya dia yang menikah, bukan kamu, bukan si A. Nah, sholat, ya, sholat 5 waktu atau sholat yang lain. Tiba waktu sholat duhur, sepertinya saya nggak bisa sholat duhur. Sudah, nah minta kamu wakilkan saya untuk sholat duhur. Tak boleh, haram. Puasa, sepertinya saya tidak mampu untuk berpuasa, saya wakilkan pada kamu. Tak boleh. Nah, jadi dalam perkara-perkara yang diperbolehkan, bijalalatil kitabi was sunnati wal ijma', berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma'.
Faqad qala Ya'qub li bani, telah berkata Ya'qub kepada anak-anaknya dalam surat Yusuf ayat 87. Ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusuf wa akhi, maka carilah khabar dari Yusuf dan saudaranya. Nah, di mana Yakub memberikan pencarian khabar tentang anaknya kepada anak-anaknya, diwakilkan kepada mereka. Artinya bukan Yakub yang berangkat, tapi cukup anak-anaknya. Nah, ya, sini juga menunjukkan bolehnya memberikan perwakilan itu. Wa wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadaqati ummalan wa huffadha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan untuk menjaga sedekah kepada para amil dan para penjaga-penjaga sedekah. Wa wakala fi itsbatil hududi wa iqamatiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewakilkan dalam hal menetapkan hukum had dan menegakkan hukum had, hukum rajam. Naam. Ya. Rasulullah memberikan perwakilan itu kepada Abu Hurairah untuk menjaga sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Sa'ad bin Mu'adz untuk menetapkan hukum terhadap Banu Quraidah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain yang menunjukkan boleh. Wa wakala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi hadihi fi hajjatil wada'. Ya, dan mewakilkan pada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pada sembelihan Rasulullah pada Hajjatul Wada, ayatasaddaqa bijuludiha wa jilaliha, untuk bersedekah dengan kulit-kulit dari sembelihan itu dan kebanyakan dari daging-dagingnya untuk disedekahkan. Wa ayyan harama baqiya minal mi'ah, juga Rasulullah mewakilkan kepada beliau untuk menyembelih apa yang tersisa dari 100 ekor unta. Ba'da an nahara sallallahu alaihi wasallam biyadihi 63. Setelah beliau sendiri menyembelih unta dengan tangan beliau yang mulia 63 ekor. Rasulullah SAW sendiri. Ya, ini bukan nyembelih, tapi nahar unta 63 kali dengan tangan beliau sendiri. Ya, subhanallah. Kalau melihat urusan model penyembelihan yang kemarin, kalau jumlah 63 mungkin dari pagi sampai malam. Urusi 1 ekor sapi saja berapa menit untuk ngurusi 1 ekor. Nah, ini kalau 63 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian. Subhanallah. Wa ammal ijma'u ala jawazi dzalika fa ma'lumun min haitsul jumlah. Adapun ijma' atas bolehnya ini perwakilan seperti ini adalah perkara yang dimaklumi secara global. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah berkenaan tentang pembagian tawakal, bahwa di sana ada tawakul yang boleh, ada pula tawakul yang haram, syirik asghar, dan ada pula tawakul yang sifatnya syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wallahu a'lamu bis-shawab. إلى هنا تفضلوا حفظكم الله.